mengangkat Ahasia, anaknya yang bungsu menjadi raja, menggantikan Yoram. Nah, sewaktu diangkat, Ahasia ini berumur 42 tahun ternyata. Artinya di sini Yoram meninggal 40 tahun, tetapi anaknya sudah berumur 42 tahun gitu. Nah, bagaimana pula bisa seorang anak lebih tua daripada bapaknya? Itu yang saya maksud. Jadi seperti itu. Oke, Meh. Biar diskusinya bisa berkembang, kalau antum mau nanya silahkan. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Saya masih mencari susunan raja-raja Israel ya. Di sini mulai dari Yehuda sampai Samuel, sampai dengan Rehabeam, sampai dengan banyak ini. Nanti saya akan lihat tenggang waktu antara Raja Yoam dengan anaknya tadi. Apakah ada tidak yang mengisi ketika ruangan kosong itu? Contohnya, bentar-bentar. Paparkan aja, nggak masalah, paparkan aja. Saya cari dulu. Ya, pemaparanku seperti itu tadi, sudah dijelaskan di dalam share screen tadi gitu. Karena di sini penjelasannya juga tidak ada tenggak tenggak tenggang waktunya. Karena apa? Di perikop selanjutnya lalu penduduk gitu. Lalu penduduk Yerusalem. Artinya ketika Yoram itu meninggal dunia, langsung anaknya Asia diangkat oleh orang-orang Yerusalem gitu. Nah, anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia. Nah, berapakah umur Ahasia ketika diangkat menjadi raja? Ternyata Ahasia umurnya sudah berumur 42 tahun gitu. Jadi hanya seperti itu sih. Artinya kan di sini kita dapat mengetahui Yoram itu berumur 40 tahun ketika dia meninggal dunia digantikan anaknya yang sudah berumur 42 tahun. Jadinya pertanyaan kita membingungkan. Bagaimana pula Ah, bisa seorang anak Oke, lebih bentar. tua Saya daripada saya bapak? sudah saya sudah menemukan ini jawabannya di sini ya. Saya lihat susunan daripada raja-raja Israel ya. Ya, kita lihat dulu ya dari Yerobeam ya. Yerobeam, lalu ke Nabat, Nabat ke Baesa, lalu Elah, Jimri, Omri, Ahab, Ahazia. Ahazia ini bin Zoram ya. Bentar. Lalu Yehu, Yoahas. Bentar, kita lihat Yoahas ini siapa tadi ya? Anaknya Ada Yoram, bentar. Yang kita permasalahkan tadi raja siapa tadi? Raja Yoram dengan Ahasia. Raja Yoram ya. Nah, kita lihat di sini Yoram. Raja-raja di sini disebutkan mulai dari Yerobeam, Nadab, Baesa, Elah, Zimri, Omri, Ahab, Ahab, Ahab bin Izebel ya, Ahazia bin Yoram, Yehu, Yoahas. Yoahas ini siapa Yoahas ya? Yoahas tadi anaknya Yoram. Yoahas anaknya Yoram. Yang meninggal atau yang mana itu? Yang meninggal usus buntu. Penyakit Yo usus. Yoahas ini jadi raja juga berarti di sini ya. Nah, itu malah Nah, tambah aneh jadinya. bentar, 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 bentar. Yoahas, Yehu, Yoahas dan Ahazia ini adalah saudara, setuju ya? Ya, saudara. Tapi kan beda ibu. Bisa jadi beda ibu ya. Ya, memang beda ibu. Yoahas itu anaknya Yoab. Ahasia anaknya Atalia. Masa aku lebih ngerti sejarahnya daripada kamu? Bentar, bentar, bentar. Ahazia, Yoas, Yoram, bentar. Yoram. Ini di sini disebutkan dari ini dulu ya. Daud, Salomo ya. Saya ambil dari Daud dulu ya. Bentar ya. Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat. Yosafat ini ayahnya Yoram tadi ya. Ya, betul. Ya. Lalu jatuhnya ke Yoram. Ya. Jatuhnya ke Yoram. Ya, Yora jatuhnya ke Ahazia. Ya, kan langsung tuh. Berarti berarti tidak ada tenggat waktu di sini.
Betul, memang nggak ada. Perikopnya juga Tidak menceritakan ada seperti tenggat itu. waktu di sini, berarti tidak ada ruang yang diisi oleh raja yang lain. Setuju ya? Sepakat. Lalu setelah Sai Ahazia, Yoas, lalu Amazia, Uzia, Yotam Asiskia. Berarti benar, kontradiksi benar. Sudah selesai itu. Itu aja jawaban saya. Baik, nggak apa-apa untuk dipelajari aja gitu ya. Silakan Mungkin giliran antum. mungkin bisa jadi mungkin di sini mereka membutuhkan waktu, bisa jadi mungkin setelah bapaknya meninggal mereka membutuhkan waktu yang agak lama baru diangkat, bisa jadi itu mungkin bisa jadi ya, menurut saya ya, menurut, karena di sini masalahnya begini, Yoram meninggal ini tidak ada raja yang untuk mengisi di posisi tengah ini, lalu setelah raja ini meninggal digantikan Ahazia, artinya tidak ada ruang kosong di tengah-tengah ya, setuju ya? Iya, memang nggak Berarti ada itu. di sini hanya ada dua menurut saya kontradiksi, dengan mereka membutuhkan tengah waktu yang lama baru diangkat anaknya menjadi raja. Itu aja jawaban saya. Kalau kita mengambil pendapat yang dia itu memerlukan tenggat waktu. Nah, masalahnya di situ nggak ada keterangannya. Bahkan di Bible pun nggak ada keterangan tentang hal itu gitu loh. Iya, iya, kalau jawaban saya hanya ada dua itu aja. Itu tidak bisa diganggu gugat lagi, hanya ada dua itu. Pertama, kontradiksi. Yang kedua, bisa saja mereka membutuhkan waktu yang lama baru mereka mengangkat lagi seorang raja. Itu aja. Baik, nggak apa-apa. Jawabannya seperti itu. Silakan giliran Anda gitu. Giliran saya bertanya ya. Silakan. Bawa data kayak tadi ya, seperti saya itu biar mudah penjelasannya. Yuk, giliran saya ya. Saya apa yang mau dipertanyakan? Ini materinya saya tidak siap ini sebenarnya ini. Bentar, bentar, bentar. Apa yang mau saya tanyakan ini? Sebentar, sebentar. Kita mainkan di ayat berapa ya? Saya mainkan yang saya tahu aja lah. Pusing saya nanti kalau yang sulit-sulit nanti belum saya cari ya. Saya ambil di sini ya. Di Isa dengan Allah Subhanahu wa taala aja lah. Baik. Oke. Ayat berapa antum mau bawa? Ayat Isa saya hafal semua masalahnya. Iya, berkaitan dengan tuduhan Allah SWT kepada Isa bahwa engkau menjadikan engkau dan ibumu menjadi Tuhan. Al-Maidah 116. Benar. Oh, pintar benar sih Ustaz Yusuf ini ya. Memang luar biasa dia ini memang ya. Bentar, saya buka dulu deh. Wa idh qala Allahu Oke, ya saya bacakan Isa ya. bena. Saya bacakan dulu baru Anda jawab ya, setuju ya? Baik, silakan. Oke. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib. Nah, di sini pertanyaan saya, jikalau memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kuasa, kenapa dia harus bertanya kepada Isa bahwasan kenapa engkau dengan ibumu menjadikan gimana ya? Kenapa engkau berkata kepada orang-orang, jadikanlah engkau dan ibumu menjadi Tuhan? Seharusnya ketika Isa berkata kepada orang-orang, bahwasan jadikanlah aku dan ibuku ini Tuhan, seharusnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak perlu bertanya. Seharusnya dia sudah tahu. Baik. Makanya di sini silakan. Pertanyaannya cuma itu. Ya, itu aja. Baik, akan saya jawab gitu ya. Biar kita pemahamannya itu enak. Saya share screen dulu. Di sini bunyinya, nah di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Nah, di sini dikatakan di terjemahannya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Ini adalah konteks dari Allah memanggil Nabi Isa untuk dihadapkan kepada para penyembahnya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Isa di sini dipersaksikan kepada orang yang menyembahnya. Benarkah dikonfirmasi bahwa Nabi Isa ini dulunya sewaktu dia diutus itu mengatakan untuk menyembah dirinya. Nah, jadi gitu konteksnya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala udah tahu jawabannya, hanya saja gunanya untuk mempersaksikan Nabi Isa kepada orang yang menyembah dirinya. Maka dari itu, Nabi Isa menjawab seperti apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. Maka Nabi Isa menjawab seperti apa? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi seperti itu. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Perintahnya seperti apa? Maka dari itu di ayat selanjutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, jadi seperti itu. Jadi gunanya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa, menanyainya, benarkah kamu tuh dulu berkata kepada orang yang menyembah kamu bahwa sembahlah dirimu dan ibumu dua Tuhan selain aku, kata Allah. Untuk apa? Dipersaksikan kepada penyembahnya. Maka Nabi Isa di situ menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tidak patut bagiku mengatakan seperti itu. Jadi seperti itu, Mai. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu tentang hal itu, tapi gunanya untuk mempersaksikan kepada orang yang menyembah Nabi Isa. Benarkah bahwa dulu Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan? Jadi seperti itu. Ini ayat eskatologi atau sudah terjadi? Ini konteksnya di hari kebangkitan. Eskatologi. Hmm. Oke, kalau kamu menjelaskan bahwasan ayat ini ada eskatologi, ya saya ikutin aja. Tetapi kalau ini ayat bukan eskatologi, maka saya akan mempertanyakan lagi. Berarti ini ayat eskatologi. Iya, betul. Ya, sudah kalau memang itu eskatologi ya, tetapi sebenarnya ada sedikit pertanyaan, tapi sudah. Saya rasa itu mungkin gampang untuk dipertanyakan ya. Ada pertanyaan yang gampang lagi nih. Karena di sini apa? Sedikit. Qala subhanaka yakunuli. Yakunuli ini fi'il mudhari yang mana bisa kita ambil dari linguistik Arab bahwa itu akan terjadi di masa yang mendatang gitu, Mas. Nah, ya, itulah Al-Qur'an. Nanti coba saya akan lihat konteksnya, apakah ini akan terjadi di hari penghakiman ataukah ini sudah terjadi. Nanti saya akan cari itu gampang. Nanti saya makanya kan ada juga ayatnya yang lain. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Amutu akan mati. Wa yauma ub'asu. Ub'asu itu akan dibangkitkan dia. Nah, di mana itu terjadi? Di hari kebangkitan ketika Allah menanya tentang hal ini. Jadi seperti itu. Oke. Itu nanti saya akan cari lagi, tidak masalah. Saya tanya berikutnya yang gampang-gampang ya. Kan Allah SWT kan berbicara kepada Muhammad nih. Jikalau memang kamu dalam keraguan-raguan, tanyalah kepada ahli kitab kan. Baik, benar ada ayat itu ya. Yunus 10, surah 10, surah Yunus ayat 94. Baik, aku bukakan. Ya, silakan. Silakan, kamu narasikan apa yang ditanyakan. Ya, jadi Allah SWT memberi saran kepada Muhammad. Jikalau memang kamu dalam keraguan-raguan, maka bertanyalah kepada ahli kitab. Keraguan ini dalam konteks apa?
Baik, ini saya share screen dulu ya. Keraguannya dalam konteks apa? Bagus, bagus pertanyaannya. Saya senang layanin orang kayak gini. Fa Oh, in kunta fi kalau syakin saya jelas mimma. dong, pertanyaan saya jelas. Baik, ini Silakan, silakan. penjelasannya. Fa in kunta fi syakin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka jika engkau Muhammad berada di dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sekarang mari kita lihat konteks apa yang perlu ditanyakan. Ini ayat Iya, yang saya diturunkan, tanyakan itu. ya, Meme, perhatikan dulu. Ya. Nah, Oke, oke, siap, ini siap. ayat Silakan, silakan. diturunkan kepada Bani Israel. Wajawazna bi Bani Israel. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalimi dan menindas mereka. Jadi yang perlu ditanyakan, benarkah dulu Bani Israel itu dikejar-kejar oleh Fir'aun? Karena Nabi Muhammad SAW tidak di zaman Nabi Musa. Sekarang saya tanya, apakah cerita Nabi Musa di kitab kamu ada terdahulunya bahwa bangsa Israel itu dikejar sampai di laut? Oh, berarti yang disuruh tanya tentang keraguan-raguan di situ berkaitan dengan sejarah orang Israel ya? Sejarah orang Israel yang dikejar oleh Fir'aun, benar nggak? Gitu. Iya. Berarti Muhammad disarankan untuk bertanya kepada ahli kitab. Bukan disarankan untuk memberikan pilihan, fa'in kunta bahasanya. Heeh. Jadi Ah, fa'in Muhammad kunta. Muhammad disuruh untuk bertanya ya berarti ya? Bukan disuruh, tetapi diberi pilihan. Allah menurunkan di ayat 90 tadi, Coba bahwa bacakan dulu ayatnya lah. Ayat berapa tadi? Bentar, bentar, bentar. Ayat ayat berapa tadi? 90, nah Bentar. di situ Yang Muhammad dalam keraguan. wajawazna bibani Israel. Nah, di sini dikatakan dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Nah, karena Rasulullah tidak mengetahui hal ini karena bukan di zamannya, maka jika ragu-ragu dengan ayat yang diturunkan ini, maka silahkan, kata Allah, tanyakan kepada orang yang memegang kitab sebelum kamu. Jadi itu konteksnya, Meh. Tuh. Bentar saya carikan ayatnya dulu. Itu untuk dalam keraguan-raguan itu di surat Yunus 94 ya. Ya, silahkan perikopnya itu dibaca. Saya ngambil dari Perikop lagi. ya. Konteksnya. Ya, artinya maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, apa yang kami turunkan kepadamu artinya firman ya, setuju ya? Yang diturunkan kepada Rasulullah apa? Yaitu Firman, Al-Quran. firman. Ya, Nah, benar. firman Firman, Allah firman. yang berbentuk ya bisa kita bilang Al-Quran gitu. Iya, oke, oke. Saya lanjutkan dulu, sabar dulu. Saya paparkan dulu biar sama-sama ngerti kita. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, apa yang kami turunkan ini sudah pasti firman Tuhan ya, yang diturunkan kepada Muhammad. Setuju ya? Oh, Berarti di sini dikatakan keraguan-raguan dalam konteks apa yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad. betul. Artinya, jika Muhammad ini belum yakin ya tentang apa yang diturunkan ini, maka disarankanlah Tuhan, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, konteks ayat ini berbicara ketika Tuhan menurunkan firman-Nya melalui Jibril, lalu disampaikan kepada Muhammad, tetapi Muhammad ini ragu, masih ragu-ragu, maka Tuhan menyarankan dia untuk bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Iya. Sebelum kamu ya. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Di sini dikatakan, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan Tuhan melalui Jibril kepadamu, maka kamu disarankan untuk bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Ini Muhammad disarankan bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu ini dalam konteks apa yang mau dia tanya ini? Makanya konteks yang firman diturunkan itu tentang hal apa? Kan itu yang kita tanyakan. Makanya baca dari konteks awalnya. Apa yang perlu ditanyakan? Wajah Nabi Bani Israel bahra
fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa 'ad. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalimi dan menindas mereka. Benar nggak dulu di kitab sebelumnya ada cerita tentang Firaun mengejar Bani Israel, bangsa Israel sampai ke laut? Cuman itu aja, yang lain tak ada. Apalagi yang ditanyakan, karena di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Zalikal Ya. kitabul la raiba fi hudallil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Jadi di sini dijelaskan begini, saya jelaskan dulu ya biar kamu paham ya. Tuhan di sini berkata kepada Muhammad, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang sudah saya turunkan kepada kamu, apa yang saya turunkan ini apa? Berkaitan dengan, Ya betul. bentar, Berkaitan dengan Firaun. ya bentar dulu, sabar. Allah Subhanahu wa taala berkata ini, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, apa yang kami turunkan ini Al-Quran ya, artinya firman Tuhan. Al-Quran. Nah, firman Tuhan ini apa? Sudah pasti narasi tentang peristiwa masa lalu. Setuju ya? Iya. Oke. Berarti kalau memang Muhammad ragu-ragu tentang narasi yang kami ceritakan berkaitan dengan para nabi-nabi terdahulu, maka tanyalah kepada ahli-ahli kitab itu. Setuju ya? Nah, betul. Pada ahli kitab menanyakannya. Apakah narasi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu cuma Firaun saja atau berkaitan dengan Ismail, berkaitan dengan Ishak, Oh, gitu. apakah cuma itu aja? Maka dari itu, Mai, di Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul. Kenapa ayat Yunus itu sebab turunnya? Nah, maka baca konteksnya gitu. Iya, silakan. Konteksnya apa? Tentang cerita Allah di dalam Al-Quran terhadap Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun. Itu konteks ceritanya. Maka jika kamu ragu-ragu karena Rasulullah memang tidak di zaman itu, maka tanyakanlah kepada ahli kitab. Benar nggak dulu Fir'aun dulu mengejar bangsa Israel sampai menyeberangi laut? Oke, konteksnya ayat berapa itu biar kita Ayat sinkronkan 90-nya. Nah, makanya konteksnya dari ayat 90 sampai 94. Oke, saya ambil dari 90-nya. Oke ya, bentar. Supaya kita lihat konteks apakah ini keraguan-raguan berkaitan dengan sejarah Fir'aun ataukah secara universal berkaitan dengan nabi-nabi. Kita lihat. Ini secara khusus atau bukan ya? Kita lihat ya. Yunus 90 sampai 94. Ya, surat Yunus ya. Kita lihat dulu konteksnya ya. Nah, seneng aku kalau kamu nanyanya bagus kayak gini. Jadi kamu paham. Enggak, kalau saya itu nanyanya rapi. Saya tidak mau kalau macam kecuali kita sedang berdebat ini ya. Kita hantam-hantaman ini. Tetapi ini kan kita di sini kan edukasi Bang Abi, Ustaz Yusuf. Kan dia kan tidak paham kan. Maka itu, iya. Makanya Bang Abi kan tidak paham. Jadi kita jelaskan sama dia supaya dia paham. Kita lihat dari 90 bentar ya, udah mau hampir sampai. Oke. 70, 80. Kita lihat konteks ya. Oke, ini dia. Dari 90 saya bacakan ya. Saya bacakan dari 90-nya ya. Halo? Halo? Wah, ini kok lelet. Bagus. Oke, saya bacakan ya. Mana Ustadz Yusuf tadi? Baca aja. Oke. Ya, beliau mengatakan konteksnya ini adalah kepada Fir'aun. Mari kita baca ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim berserah diri. Nah, Fir'aun sudah menjadi muslim ini. Oke, kita lanjutkan. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.
Ini Tuhan ini mengecam Firaun ini ya. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Oke. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami berikan mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perlisikan itu. Maka jika engkau Muhammad, dari 93-nya tadi, ini baru jelas ini. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguh Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Dan jangan sekali-sekali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu, tidaklah akan beriman. Nah, di sini Ustadz Yusuf mengatakan keraguan-raguan itu bertanya tentang Bani Israel, tentang Firaun ditenggelamkan ya. Apakah narasi Tuhan di dalam Al-Quran ini cuma hanya Firaun atau yang lain? Silakan Ustaz Yusuf. Ustaz Yusufnya kemana ini? Hilang ya? Halo. Assalamualaikum. Masuk lagi Radit. Oke, saya hajar. Enggak, ini saya Meme, saya mau sampaikan Ustadz Yusuf baru telepon di lokasi Ustadz Yusuf mati lampu. Jadi nanti syuting. ya. Syuting